Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadil Ahmad dengan NIM 60600123029, kelas B Matematika Keuangan, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang telah saya selesaikan. Tugas pada pekan ini di pertemuan 9 dengan materi anuitas dengan tingkat bunga yang beragam. Pada soal pertama dinyatakan tentukan nilai akumulasi dari suatu anuitas akhir berjangka 10 tahun dari pembayaran sebesar 10 juta per tahunnya. Jika tingkat bunga efektif yang digunakan sebesar 5% untuk 6 tahun pertama dan 4% untuk 4 tahun berikutnya. Kemudian yang diketahui yang pertama adalah pembayaran sebesar 10 juta. Di sini saya simbolkan sebagai P. Kemudian untuk tingkat bunga efektifnya 5% dan 4% saya simbolkan menjadi I1 dan I2. Untuk N1 dan N2 nya itu adalah waktu pembayaran yang pertama itu ada 6 tahun pertama, kemudian 4 tahun berikutnya 4 tahun berikutnya. Jadi kedua tersebut merupakan pembayaran berjangka 10 tahun selama 10 tahun. Kemudian ditanyakan adalah nilai akumulasi dari anuitas akhir. Di sini saya menggunakan rumus SN sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I, di mana N merupakan tahun akumulasi yang ingin diakumulasikan pada 6 tahun pertama. Jadi 6 sama dengan 10 juta dari pembayaran per tahunnya dikali 1 ditambah bunga efektif 0,05 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 0,05. Pertama saya menjumlahkan 1 ditambah 0,05 pangkat 6 dikurang 1, kemudian saya bagi dengan 0,05 menghasilkan 6,801 sekian. Lalu saya kalikan dengan pembayaran tiap tahunnya yaitu 10 juta, menghasilkan 68 juta 19.000. Kemudian di sini saya menambahkan nilai hasil akumulasi 6 tahun pertama menggunakan bunga efektif 5%, dengan hasil 68 juta 19.000. Saya jumlahkan lagi dengan bunga efektif 4%. Jumlahkan untuk 6 tahun pertama dengan bunga efektif 4% karena akumulasi anuitas 6 tahun pertama belum mencapai 10 tahun. Makanya untuk mendapatkan nilai anuitas yang setara atau yang sama dan terus mengikuti jumlah dari anuitas, makanya saya jumlahkan dengan 4% bunga efektif agar pertumbuhan nilai dari anuitas pada 6 tahun pertama bisa mencapai tahun ke-10. Di sini saya mendapatkan hasil 79.572.000. Kemudian saya akumulasikan kembali 4 tahun berikutnya dengan menggunakan bunga efektif 4%. Sama seperti pada 6 tahun pertama, cara menjumlahkannya
saya tambahkan 1 ditambah 0,04 pangkat 4 kurang 1 dibagi 4, kemudian saya kali dengan pembayaran setiap tahunnya yaitu 10 juta, dan saya mendapatkan hasil dari jumlahnya 42.464.640 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan total dari akumulasi tersebut, di sini akumulasi 10 tahun pembayaran, saya jumlahkan hasil dari akumulasi 6 tahun pertama dan 4 tahun terakhir, di mana 79.572.609 rupiah ditambah 42.464.640 rupiah menghasilkan 122.37.249 rupiah. Jadi nilai akumulasi anuitas akhir adalah 122.37.249 rupiah. Ini hasil penyelesaian saya pada soal pertama. Kemudian saya akan lanjut membahas soal kedua yang telah saya kerjakan. Baik, pada soal kedua dinyatakan misalkan pinjaman akan dilunasi dengan pembayaran akhir kuartal sebesar $1.000. Tingkat bunga untuk 2 tahun pertama adalah 6%, kemudian 6% convertible kuartal, dan untuk 3 tahun terakhir 8% convertible kuartal. Dan yang ditanyakan, temukan jumlah pinjaman sisa saldo pinjaman segera setelah pembayaran ke-15. Temukan jumlah pinjaman sisa saldo pinjaman segera setelah pembayaran ke-15. Di sini yang diketahui pembayaran tiap kuartal itu $1.000. Kemudian jumlah pembayarannya itu sebanyak 20 kali. Bunga kuartal untuk 6% kuartal pertama itu 1,5%. Kemudian untuk kuartal 8% itu, untuk 8% kuartal itu 2%. Kemudian di sini ada 3 tahap untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, yaitu pertama menentukan jumlah pinjaman awal atau dapat disimbolkan dengan P, kemudian menghitung sisa saldo pinjaman setelah pembayaran ke-6, dan yang ketiga menghitung saldo pinjaman setelah pembayaran ke-15. Pertama di sini konversi tingkat bunga kuartal. Yang pertama untuk 2 tahun pertama disimbolkan sebagai I1, itu 6% dibagi 4 sudah ketentuan, menghasilkan 1,5%, kemudian diubah menjadi 0,15% untuk 2 tahun pertama. Kemudian kuartal 3 tahun terakhir disimbolkan menjadi I2, yaitu 8% dibagi 4 menghasilkan 2%, kemudian diubah menjadi 0,2%. Pertama, menyelesaikan jumlah pinjaman awal. Pembayaran 8 kuartal pertama 1,5% bunga. Di sini saya menggunakan rumus PV1 sama dengan R dikali 1 dikurang 1 ditambah I1 pangkat minus N1 dibagi I1. Di sini untuk R-nya $1.000 dikali
dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,015 pangkat minus 8 dibagi 0,015. Pertama saya menjumlahkan 1 dikurang 1 ditambah 0,015 pangkat min 8 itu menghasilkan 0,112 sekian dibagi, kemudian saya bagi dengan 0,015 menghasilkan 7,4859 sekian. Kemudian saya kali dengan $1.000 menghasilkan 1000 dikali 7,485 menghasilkan 7,485. Untuk itu untuk jumlah itu hasil dari jumlah pinjaman awal. Kemudian yang kedua, menghitung sisa saldo pinjaman setelah pembayaran ke-6. Setelah pembayaran ke-6 ada 12 kuartal dengan bunga 2% per kuartalnya. Di sini saya simbolkan sebagai PV2 sama dengan 1000 itu pembayaran $1.000, pembayaran tiap $1.000 itu pembayaran yang digunakan, kemudian dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat 12 itu dari 12 kuartal setelah 6 tahun setelah pembayaran ke-6. Kemudian saya jumlahkan 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat 12 dibagi 0,02 menghasilkan 10,575. Kemudian saya kali dengan 1000 maka menghasilkan 10,575. Kemudian di sini saya totalkan jumlah pinjaman, yaitu PV sama dengan PV 8 dari PV8 itu dari kuartal 3 tahun terakhir, kemudian PV12 itu 2 tahun terakhir. Kemudian untuk mendapatkan total jumlah pinjaman di sini saya simbolkan sebagai PV sama dengan PV8 dari kuartal pertama dengan bunga 1,5%. Kemudian PV12 dari 12 kuartal berikutnya setelah pembayaran ke-6 dengan bunga 2% per kuartalnya. Hasil tersebut dari PV8 menghasilkan 7,485 ditambah 7.485 ditambah 10.575 itu menghasilkan 18.060 rupiah. Kemudian
Untuk sisa saldo setelah pembayaran ke-6. Di sini yang diketahui R-nya sama dengan $1.000. Kemudian I1-nya di sini 1,5%, kemudian diubah menjadi 0,015, dan sisa pembayaran itu ada 14 kuartal. Kemudian di sini saya jumlahkan dengan R dikali 1 dikurang 1 ditambah I1 pangkat 14 dibagi I1. 1 dikurang, di sini saya menjumlahkan 1 dikurang 1 ditambah 0,015 pangkat min 14 dibagi 0,5 menghasilkan 12,543 atau 12.543 dikali dengan 1000 menghasilkan 12.543. Kemudian untuk saldo sisa setelah pembayaran ke-15 itu yang diketahui R sama dengan $1.000, kemudian I yang digunakan itu I2 yaitu sebesar 2%, kemudian diubah menjadi 0,2, dan sisa pembayaran itu ada 5 kuartal. Jadi sisa saldo setelah pembayaran ke-15 sama dengan di sini R dikali 1 dikurang 1 ditambah I2 pangkat min 5 dibagi I2. Itu R-nya sebesar $1.000, kemudian I2-nya itu 0,02, dan pertama saya jumlahkan 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat min 5 dibagi 0,02 itu menghasilkan 4.713. Kemudian saya kali dengan 1000 menghasilkan 4.713. Jadi di sini jumlah pinjaman awal yang didapatkan sebesar Rp17.320 dan sisa saldo pinjaman setelah pembayaran ke-6 itu sebesar Rp12.870 dan saldo pinjaman setelah pembayaran 15 itu didapatkan Rp4.880. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dari soal yang telah saya kerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.